Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat sama kita. Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Kita sekarang yakin bahwa kita memang tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Jokowi is a professional liar. Jadi pembohong Ahli, kalau nggak bohong sebulan itu nggak enak badannya. Ini supaya segera saja Jokowi dimakzulkan. Impeachment. Persidangan PN Jakarta Pusat. Perdata ini alat bukti. Maka hari ini hakim terusir dari ruang sidang ini. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi. Tidak ada. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat. Sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah. Minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya. Dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Ini bagaimana presiden begini? Nah, selanjutnya komentar tokoh kita tunggu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang yakin bahwa kita memang tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Jadi pengibulannya itu tidak bisa dilindungi apapun. Jadi saya kira memang sudah jelas sekali kita diminta oleh presiden yang memasukkan ya, ijazah SD, SMP-nya itu, dan ini sudah dibantahkan. Nah, sekarang ini ketahuan bahwa dia ternyata menyimpan sebuah ambisi politik yang ugal-ugalan, yang edan-edanan, yaitu MK ya, itu yang diketuai oleh adik iparnya itu secara paksa ya, itu disuruh membenarkan Gibran itu sebagai
capres atau capres yang memenuhi syarat ya. Ya, kemudian juga lihat Pangarep itu, anak yang terkecil itu bisa mengambil alih sebuah partai 2 hari ya. 2 hari. Ini pokoknya sudah luar biasa. Sehingga saya mengatakan ini manusia Pak Widodo ini Joko itu namanya seorang narsisis megalomaniac ya. Yaitu keakuannya luar biasa. Aku benar, aku paham, aku hebat. Lainnya itu crap. Nah sementara itu megaloman itu berpikir besar. Masa baru 80 juta besar ini mau dimin oleh seorang yang jadinya palsu. Karena itu kita berjuang terus. Insya Allah innallaha ma'ana kalau bersama kita. Ini juga saya. Ya, di sini dulu Pak. Tunggu sebentar. Inilah contoh terbaik dari tokoh kita, bekas ketua MPR atau mantan ketua MPR, menunjukkan kepeduliannya untuk rakyat ini. Saya himbau tokoh-tokoh lain mestinya begini, sebentar selesai ini kalau semua tokoh turun ini. Betul. Mungkin DHL mau tambahkan ya. Tadi persidangan udah? Yang terakhir? Udah. Ponisnya? Belum. Ah itu belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatan Hakim kan jaksa hakim. Hakimnya keluar sendiri. tadi kelihatan saya adalah yang memeriksa surat kuasa daripada lawan. Ternyata tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh presiden. Saya yang meriksa. Setelah itu saya bertanya, saya bisa komenin ini, wah nanti setelah selesai dari tempat kursi. Nah tempat kursi dia langsung mau acara masuk ke mediasi. Jadi apa gunanya saya periksa dan kapan saya nanggapinya? Itu sebuah praktek kecurangan. Artinya seperti mau dipaksakan sudah. Ini udah benar. Mungkin udah ada pesanan dari entah siapa bahwa itu harus diterima. Padahal minggu lalu sama dengan hari ini tidak membawa surat kuasa, tapi diusir. Hari ini seperti ini nggak punya gigi hakimnya, malah dipersilakan kepada kita. Akhir kata yang paling aneh, seumur hidup saya, hakim kalau vonis Palu itu harus ada pengumuman untuk kelanjutan. Apakah tugas seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau acara apa berikutnya? Ini ketok-ketok 3 kali langsung keluar. Ini aneh, ini sangat ketakutan, entah hantu dari mana itu. Nah, tapi kita tahu lah itu siapa. Akhirnya untuk apa nggak tahu ya? Nggak tahu, dia ketuk tanpa menyatakan undur sampai dengan acaranya apa, nggak ada. Kalau yang disebut mediasi tadi pun dia tidak menyebutkan siapa hakim mediatornya. Ini baru hanya ada di Indonesia, semuanya overlapping, tumpang tindih. Tumpang tindih karena tadi kita ragukan kalau pemimpin seperti itu. Masa sudah hampir 2 bulan tidak sempat teken. Itu karena birokrasinya nggak benar. Udah nggak benar, ini udah dari sudut pandang apapun yang terbuat 2, 3, 4, 5 bisa mendapatkan, dari Jokowi nggak bisa. Ini ada apa ini? Ini aneh. Ini sebetulnya ini pintu gerbang kepada rakyat. Apa filosofi daripada gugatan ini? Demikian. Untuk menjawab ini, tadi kami ajukan permohonan ketemu Ketua PN. Jadi menurut mekanisme hukum, hakim yang sudah berpihak, hakim yang sudah tidak adil, bisa diganti. Nah, kita sedang proses bagaimana ganti hakim. Ini sejarah pertama, hakim sedang berjalan, kita bisa ganti hakim. Dan kalau Ketua PN tidak mengabulkan permintaan kita, berarti melecehkan kita rakyat Indonesia. Karena yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kitalah yang berdaulat rakyat. Maka rakyat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ganti hakim yang sudah berlaku tidak adil. Saya kira itu kita tunggu. Jadi gini ya, saya memberitahu apa yang dijelaskan Bang DHL, Prof. Egi dan Prof. Amin. Hakim ini telah melakukan ugal-ugalan, ya. Hakim ini sudah tidak melakukan langkah prosedur, ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bang DHL, hakim itu harusnya menyelesaikan dulu yang namanya tahap mediasi, tapi prosedural. Namun ini ngetok tidak menjelaskan tanggal, bulan untuk pertemuan selanjutnya. Ngacir, lari, nggak jelas. Dan ini terus terang aja, ini bukan cuma presiden buruk, ini begini loh ya. Ini contempt of court, ini pengadilan negeri terbaik loh ya. Tapi kalau ada hakim yang menunjukkan sikap begitu,
berarti hakim ini sudah memang tidak bisa dipakai. Tentu keinginan kita untuk mengganti hakim itu harus nyata dan dilakukan. Ya, jadi ini di belakang saya ini ada tulisan Jokowi Bad Lion. Pembohongnya itu kurang dahsyat. Jokowi is a professional liar. Jadi pembohong Ahli kalau nggak bohong sebulan itu nggak enak badannya. Yang kedua, sayang sekali tadi para ketika sedang detik ada yang mengatakan Bu Hakim, dengan masa depanku, rumah masa depan, dengan maut, macam-macam. Ya, memang saya kira hanya mereka yang beragama, apapun agamanya, ya, itu tentu tidak seperti ini, ya. Jadi mereka mau beragama, tapi akhlaknya itu seperti orang kafir, ya, orang ateis. Saya nggak tahu, makanya ini the professional liar ini memang keuntungan lain saja. Ya. Jadi hakimnya ngacir ya, 15 Februari sudah selesai, ya. Sudah terjadi putusan yang baru, dia menjadi lemdak, menjadi bebek lumpuh, tidak boleh ganti-ganti Pangdam, macam nggak boleh, ya. Jadi dia hanya stay put menunggu presiden baru dilantik besok Oktober tahun 2024. Nah, jadi Jokowi ini, ya saya terus ya, Jokowi ini memang tidak betul-betul selesai. Oke, sekarang Bang Rizal. Silakan. Agak geser Bang, geser ke kiri Bang. Yang pertama ini masuk dalam kategori intellectualing. Intellectualing itu adalah peradilan sesat. Peradilan sesat, bukan hanya sesat, menyesatkan. Ini intellectualing bahasa hukumnya. Menyesatkan ya? Menyesatkan, malah ada tambahan. Menyesatkan. Amat pakai amat. Amat sangat menyesatkan. Yang kedua, ini menjadi sejarah hukum terburuk dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Masukin buku. Ini adalah gambaran itu. Jadi semua membaca dan melihat. Yang ketiga, ini pengadilan rakyat. Bahwa walaupun yang hadir adalah kuasa hukum, prinsipal, pihak-pihak, tapi rakyat melihat semua. Dan di forum persidangan juga terlihat aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya adalah menghendaki keadilan. Dan bacaannya sekarang adalah ketidakadilan. Dan lebih jauh lagi rakyat sudah melihat sekarang bahwa dari persidangan 1, 2, 3 sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Betul. Kalau dia berani dan punya nyali menunjukkan ijazahnya, dipastikan ijazahnya palsu. Jadi ini sudah ada kesimpulan. Nah, saya kira dari sisi rakyat memandang, rakyat melihat seperti itu. Maka mau tidak mau, ini kenapa ada DPR, MPR, gitu kan? Ini supaya segera saja Jokowi dimakzulkan. Impeachment. Persidangan PN Jakarta Pusat, perdata ini alat bukti. Buktinya apa? Salah satu buktinya hakim kabur. Tentu berpihak dengan analisis dari kuasa hukum bahwa ini ada intervensi kekuasaan dan tidak mampu mengendalikan aspirasi kedaulatan rakyat tentang melihat ijazah ini yang palsu, karenanya akhirnya kabur. Boleh dikatakanlah hakim diusir oleh rakyat. Kalau persidangan yang lalu Jokowi yang diusir, sekarang hakim diusir karena memang hakim telah melakukan contempt of court, melakukan penistaan kepada peradilan. Jadi harusnya ini nanti dihukum. Saya kira kuasa hukum akan menindaklanjuti. Saya kira ini hakim telah menista dirinya sendiri. Karena kabur. Nah, Itu makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada lawyer Mbak Kurnia, dia biasa orasi di mana-mana, tapi saat ini orasinya kita butuhkan karena beliau kebetulan habis minum jahe. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini sidang kita istimewa ya. Sebenarnya materinya sama saja, akibat yang terjadi pun sama saja, bahkan lebih heboh lagi. Tapi ada yang istimewa karena hari ini ada Pak Amin Rais, Bapak Reformasi Indonesia. Kita berharap kita ambil berkahnya dengan kehadiran beliau ini pertanda bahwa Indonesia akan segera dikembalikan kepada kondisi yang baik. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, saya sebenarnya dengan malu hati menampakkan kepada Anda semua bagaimana kondisi persidangan kita yang luar biasa kacau balau. Ya, walaupun kami insya Allah berusaha tidak akan membuat kacau balau karena kami berpegang kepada hukum acara perdata. Di mana letak hukum acara itu? Yaitu bahwa kami sedang berhadapan dengan orang yang memiliki legal standing. Ya, ini adalah gugatan yang luar biasa atau mungkin yang biasa, terserah untuk mengartikannya sebagai apa. Akan tetapi yang sedang kami gugat ini adalah extraordinary. Ya, sebagai pribadi karena perdata dia adalah seorang Joko Widodo, tapi dalam dirinya melekat sebagai seorang presiden. Ini cukup lama persiapannya ya. Mulai dari kami menggugat harusnya sudah ada persiapan. Apa yang terjadi tidak mencapai apa yang disebut dengan persidangan yang sederhana, berbiaya ringan dan mudah ya. Filosofinya bubar semua hanya karena seorang presiden yang pada hari ini sangat berkuasa ya, lebih berkuasa daripada Orban nampaknya ini. Tadi saya mengatakan dengan sangat teguh ya bahwa ada intervensi. Dari mana saya tahu? Simptom atau gejalanya ya. Hakim tidak cukup mampu untuk mandiri ya. Sedangkan beliau dikasih kekuasaan kehakiman, yaitu sebuah kekuasaan yang mandiri yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan manapun dan siapapun. Harusnya cukup ya. Oleh karena itu tentunya hakim harus memiliki value atau nilai-nilai. Saya tidak mengatakan beliau tidak memiliki, tapi tampaknya tidak cukup kuat. Saudara-saudaraku sekalian, mohon terus dipantau. Kami akan mengupayakan hal baru. Apakah Anda ada melihat tadi ada keputusan hakim waktu ditutup? Tidak ada. Hakim melarikan diri begitu saja. Jadi kalau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu yang diusir itu adalah perwakilan Jokowi, maka hari ini hakim terusir dari ruang sidang. Ini mungkin pertama kali. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, yang kita upayakan tetap tegaknya keadilan. Masih ada lorong-lorong keadilan tersebut, oke? Jangan sampai hukum takluk kepada politik. Itu ada. Ya, silakan. Demikian saya minta tambahan kepada Bapak Amin. Baik, sebelum berakhir Pak Amin Rais akan menyampaikan sesuatu. Ini Pak Amin jarang begini loh. Putus minta lagi. Kita penasaran. Sepenasarannya kita terhadap ijazah Jokowi. Apanya? Udah. Jadi saya akan mengutip kata-kata agak persis. Gubernur Lemhanas yang pendukung Pak Jokowi luar biasa kemarin sudah mengatakan sudah pisah dari Jokowi, meletakkan jabatan sebagai Gubernur Lemhanas. Yang kedua, ada juga pendukung Pak Jokowi yang tadinya itu seperti tidak ada salahnya Jokowi. Namanya Mbak Koni siapa? Ahli militer. Koni Rahakundini. Koni Rahakundini. Beliau mengatakan bahwa memang people power sudah di depan mata. Saya tidak boleh ngomong seenaknya. Ya. Jadi beliau ini mengatakan Pak Jokowi people power sudah di depan mata. Nah kemudian kalau Pak Andi Wijayanto itu mengatakan demokrasi sudah mendung. Dan kalau sampai hujan, artinya people power meledak. Nah kalau saya ini kan agak tahu lah people power itu. Memang kira-kira kalau Mas Jokowi ini tetap saja nekat, akhirnya dia sendiri mengambil menggali kemudian sendiri ya. Karena itu kita nikmatilah kehidupan keputusan ini, bagaimana seorang yang tadinya itu sepertinya demokrat asli seolah-olah memegang nilai demokrasi, akhirnya bel bah ya. Artinya cuma itu kamuflase. Sekarang ternyata dia ingin membangun nepotisme yang sangat telanjang, dinasti yang ugal-ugalan, dan insya Allah dia ini tidak akan merestui dan tunggu saja namanya ya. Manusia lemah tapi Allah yang maha besar akan mengambil keputusan ya. Itu ya. Baik, jadi gini ya. Kita sekarang terus terang aja minta kepada Ketua PN Jakarta Pusat untuk mengganti hakim yang sudah tidak amanah. Allahu Akbar. Karena hakim ini sudah tidak amanah.
God keluar ngaji, itu sudah tidak bermoral. Allahu Akbar.